Begini, ini para sufi semuanya hampir sepakat. Mereka mengatakan bahwa syariat itu adalah pintu untuk masuk ke dalam pencarian ketuhanan, mencari kebenaran. Itu pintunya syariat itu. Jadi kita mesti masuk ke syariat. Pak Afkar, bisa nggak Anda masuk rumah lewat atap? Bisa nggak? Bisa. Lewat jendela? Kalau yang masuk lewat atap namanya apa? Jadi kalau orang mencari kebenaran tidak melalui syariat, itu ya seperti maling lagi itu. Akan tetapi ada beberapa kejadian yang sesungguhnya bukan membatalkan dalil itu, tetapi ada. Artinya sekonyong-konyong seorang itu tanpa melalui syariat dulu langsung ada di dalam, namanya majdub, ya. Seperti Dzunun al-Masri, itu seorang waliullah, ya, mendadak sekonyong-konyong dari seorang pemabuk, perampok dan sebagainya, hanya dalam sekejap dia langsung menjadi wali. Kemudian juga seperti Rabi'ah al-Adawiyah, dari seorang pelacur call girl, ya, dari panggilan karena dia cantik sekali dan juga pelanggannya para pembesar waktu itu namanya call girl, mendadak langsung jadi wali. Tetapi itu kan jarang terjadi. Nah, kalau yang melalui syariat nanti melalui suluk namanya, ya. Nanti yang pertama namanya mubtadi'un, permulaan, yang sedang menjalani namanya sairun, yang sudah sampai namanya al-wasilun, itu melalui suluk semuanya. Kalau jadab itu ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong langsung ada di tempat, tapi jarang terjadi. Oleh karena itu saya ingin mengatakan begini, kalau ingin meniru yang pada umumnya terjadi, yang pada biasanya terjadi, jangan meniru yang jarang terjadi. Kalau itu mah terserah Allah, karena Allah selalu wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Itu terserah Allah, namanya majdzub. Tetapi nanti dari segi keamanan ya masih enak lewat suluk. Ya, andai kan suatu ketika kita tidak tahu jalan, kalau suluk kan melalui perjalanan. Ketika kita tersesat, kita bisa pulang tahu jalannya. Tapi kalau ujuk-ujuk ada di situ, kita pulangnya kemana nggak tahu jalan kok. Jadi lebih aman juga pakai suluk mungkin. Nah, kemudian dalam peribahasa dikatakan menuju kebenaran itu 1001 jalan menuju Roma. Peribahasa lama dulu. Nah, ini diisyaratkan dalam firman Tuhan juga, innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kami, mencari kebenaran dengan kesungguhan, ya, bekerja keras, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Subulana jamak dari sabilun, sabilani subulun. Jadi jalan-jalan kami. Jadi bukan satu jalan, banyak jalan. Nah, salah satu jalan yang bisa ditempuh menuju itu satu melalui keilmuan rasional. Yang tadi Pak Syekh katakan yaitu karena dari sisi keilmuan. Dibenarkan dalam Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang saintis, ya, itu pada akhirnya bisa menemukan Tuhan juga pada akhirnya. Nah, kemudian ada jalan lagi melalui suluk, melalui pembersihan hati kita dari kotoran-kotoran kita ini. Seperti tadi yang saya ceritakan, seorang murid 20 tahun tapi nggak nyampe-nyampe, kata gurunya tambah 200 tahun lagi kamu bersujud, nggak bakal nyampe karena di hatimu ada hijab. Lu bagaimana? Ya udah pulang aja. Ini si muridnya ini Malik bin Dinar, anaknya raja, putra mahkota. Jadi karena diri kamu terhijab, jadi gimana? Saya ingin berhasil. Kalau berhasil kita ada fakta istilahnya itu integritas. Artinya siap melaksanakan segala perintah saya. Siap nggak? Siap. Benar. Sekalipun sulit, semuanya siap. Oke. Sekarang buka topi mahkotamu,
buka baju kebesaranmu, pakai baju yang jelek, yang compang-camping, pergi ke pasar, kemudian bawa kacang, taruh di karung, ya, cangkolkan di leher kamu, sambil menari, bagi sama anak-anak. Siapapun anak yang dikasih kacang suruh nampar muka kamu. Siap? Siap. Wah, ini sudah kejem banget pengen tanya. Dikerjakan apa kita? Ya, sambil menari-nari ya, sehingga orang sepasar itu ngapain orang gila. Yang dulu anak raja yang penuh penghormatan sekarang menjadi terhina, ya orang gila. Beberapa bulan kemudian dipanggil lagi oleh gurunya, tanyakan apa yang kau rasakan. Satu pengalaman spiritualnya, Syekh, dulu saya bertahun-tahun saya kira sudah tawadhu, saya sudah merendahkan hati saya, ternyata itu palsu semuanya. Saya hanya berpura-pura, kesombongan masih ada dalam diri saya. Sekarang setelah saya menjalani tugas itu, baru saya merasa sebagai hamba Allah yang terhinakan di dunia ini. Itulah salah satu hijab-hijab itu adalah kesombongan, keangkuhan, kesokakan, hasud, dengki. Itu semuanya menjadi hijab-hijab itu. Nah, ini adalah memerlukan seorang mursyid. Ya kan begitu, yang tahu berpengalaman panjang melalui pembersihan jiwa itu. Kemudian ada lagi juga, bukan ilmu saja, kesenian juga bisa mencapai, ya, dengan seorang musisi dia bisa mengenal Tuhan, seorang pelukis, ya, seorang seni rupa, ya, kemudian juga adventure juga sama, pengalaman panjang, penderitaan, itu semuanya bisa menemukan kebenaran itu, semuanya bisa mencapai ke sana. Ya, jadi tidak hanya berzikir saja. Nah, tetapi salah satu di antara membersihkan hati itu selalu dilakukan oleh orang-orang besar yang sudah sukses. Itu melalui pertapaan. Karena dalam pertapaan, ketika dia sendirian di dalam gua Hira, atau Nabi Musa di atas gunung Tursina, atau Nabi Ibrahim di padang pasir, atau Nabi Khidr di lautan, ketika manusia sendirian, di situ ada satu peningkatan kecerdasan kemanusiaan. Karena manusia ketika sendirian dia baru cerdas, karena dia bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Terima kasih.